Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku MI Darul Muta'alimin Patian Rowo. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, tetap semangat belajarnya. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan diagram lingkaran. Anak-anak, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang menyajikan data dalam bentuk tabel. Anak-anak, hari ini kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan juga diagram lingkaran bersama Budia. Simak video berikut ini. Menyajikan data dengan diagram batang. Dayu mencatat profesi semua orang tua di kelas 5 SD Nusantara 01. Setelah menanyai satu persatu, diperoleh data profesi orang tua siswa kelas 5 SD Nusantara 01 adalah sebagai berikut. Pegawai negeri sipil atau PNS sebanyak 8 orang. TNI sebanyak 5 orang. Petani sebanyak 3 orang. Guru sebanyak 3 orang. Wira swasta sebanyak 2 orang. Buatlah diagram batang dari data di atas. Jadi kita disuruh untuk membuat sebuah diagram batang dari data yang telah ada. Nah, apabila data tadi dibentuk dalam sebuah diagram batang, maka diagram itu akan terlihat seperti berikut. Jadi pada garis horizontal ada garis vertikal, ada juga garis horizontal. Di sini garis vertikal menunjukkan profesi orang tua siswa, sedangkan garis vertikal menunjukkan banyak orang tua siswa. Perhatikan pada garis horizontal. Nah, profesi orang tuanya ada sebagai PNS, TNI, petani, guru, dan wira swasta. Dengan PNS totalnya di sini kalau kita menafsirkannya PNS sebanyak 8 orang atau 8 siswa. TNI, nah, karena di sini antara 4 dan 6, maka TNI menunjukkan angka 5 orang atau 5 siswa. Sebagai petani yaitu ada menunjukkan angka 12. Guru, nah, guru menunjuk pada antara angka 2 sampai 4, yaitu berarti angka 3. Maka guru ada 3 siswa. Wira swasta yang orang tuanya sebagai wira swasta ada 2 siswa. Jadi dari data yang pada slide sebelumnya tadi, nah, jika dibentuk dalam sebuah diagram batang, hasilnya atau tampilannya akan seperti pada slide ini. Selanjutnya, diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu berarti diagramnya berbentuk sebuah lingkaran. Perhatikan contoh berikut ini. Data nilai ulangan matematika siswa kelas 5 SD Nusantara 01 sebagai berikut. Jadi ada tabel, di sini tabel menunjukkan nilai dan juga menunjukkan jumlah siswa. Ada nilai 60 sampai yang tertinggi adalah nilai 100 dengan total semua siswa adalah 20. Kita disuruh untuk membuat sebuah diagram lingkaran dari data yang ada pada data di atas atau tabel di atas. Nah, untuk membuat sebuah diagram lingkaran, kita bisa menampilkan dalam bentuk persen ataupun dalam bentuk derajat. Jadi jika kita ingin menampilkan diagram lingkaran itu dalam bentuk persentase, maka setiap data kita harus jadikan persen semua. Nah, jadi persentase setiap data sama dengan adalah banyak data dibagi dengan jumlah data dikali 100. Jadi kita harus mencari satu persatu persentasenya dari setiap data. Di sini tadi ada yang dapat nilai 60. Jadi kita cari dulu persentase yang anak yang mendapat nilai 60. Diperoleh
Di sini 4 karena banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 60 ada 4. 4 per 20. 20 itu dari banyaknya totalnya anak. Setiap anak dikali 100 diperoleh hasilnya 20%. Kemudian nilai yang 70 itu nah kita jadikan persen juga. Nah, karena yang mendapatkan nilai yaitu banyaknya anak yang mendapat nilai 70 adalah 8, berarti 8 per 20 kali 100 yaitu 40%. Sedangkan persen dari persentase yang mendapat nilai 80 di sini adalah 20%. Oke. Nilai yang mendapatkan nilai 90 di sini banyaknya anak ada 3. Sehingga diperoleh bahwa 3 per 20 dikali 100 sama dengan 15%. Sedangkan nilai yang dapat 100 adalah 1. Berarti 1 per 20 dikali 100 sama dengan 5%. Sehingga diagram lingkaran yang dapat ditampilkan adalah sebagai berikut ini. Ya. Kemudian apabila diagram lingkaran tersebut kita tampilkan dalam bentuk derajat, maka kita harus mencari besar derajat setiap data dengan cara banyaknya data dibagi jumlah data dikali 360 derajat. 360 derajat. Jadi nah, kita cari besar derajat setiap data. Jadi kalau nilai 60 kita cari besarnya derajat yaitu dengan 4 per 20 dikali 360 sama dengan 72 derajat. Yang mendapat nilai 70 sama dengan 8. Nah, karena anaknya tadi ada 8, berarti 8 per 20 kali 360 derajat sama dengan 144 dan seterusnya. Sehingga jika kita tampilkan diagram lingkaran itu dalam bentuk derajat, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, berarti intinya diagram lingkaran itu bisa dalam bentuk persentase dan juga dalam bentuk derajat. Dengan ketentuan kita harus mencari besar persentase setiap data atau besar derajat setiap data. Oke, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, budi minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.